Indonesia resmi menyelesaikan seluruh kewajiban pembiayaan dalam program pengembangan jet tempur KF-21 Boramae dengan Korea Selatan. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengonfirmasi bahwa pembayaran senilai 600 miliar won telah dilunasi, menandai berakhirnya komitmen Indonesia dalam skema kerjasama pengembangan pesawat tempur generasi baru tersebut. Meski kewajiban finansial telah diselesaikan, pemerintah menegaskan bahwa arah kerjasama kini mengalami perubahan. Indonesia tidak lagi berpartisipasi sebagai mitra dalam proses produksi bersama KF-21 Boramae. Sebagai gantinya, kedua negara menyepakati mekanisme baru berupa pembelian langsung pesawat yang telah dikembangkan oleh Korea Selatan. Dalam skema terbaru ini, Indonesia dijadwalkan menerima 1 unit prototipe KF-21 Boramae. Kehadiran prototipe tersebut diharapkan menjadi sarana penting bagi TNI Angkatan Udara untuk mempelajari teknologi pesawat tempur modern sekaligus mengevaluasi kemampuan operasionalnya sebelum mengambil keputusan terkait pengadaan di masa mendatang. Perubahan mekanisme kerjasama ini juga menjadi babak baru dalam hubungan pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan. Jika sebelumnya kedua negara berbagi tanggung jawab dalam pengembangan teknologi, kini fokus kerjasama lebih diarahkan pada aspek pengadaan, pengoperasian, serta peluang kerjasama teknis lainnya yang saling menguntungkan. KF-21 Boramae sendiri merupakan pesawat tempur multirole generasi 4,5 yang dikembangkan Korea Selatan sebagai langkah menuju kemandirian industri pertahanan nasional. Pesawat ini dirancang memiliki kemampuan tempur modern dengan teknologi avionik canggih, radar Active Electronically Scan Array atau AESA, kemampuan peperangan elektronik, serta kompatibilitas dengan berbagai jenis rudal udara ke udara maupun udara ke permukaan. Sejak pertama kali diperkenalkan, program KF-21 telah menarik perhatian banyak negara karena menawarkan kemampuan yang berada di antara pesawat tempur generasi keempat dan generasi kelima. Dengan desain yang lebih modern, kemampuan siluman terbatas, serta biaya operasional yang diperkirakan lebih rendah dibandingkan pesawat generasi kelima penuh, KF-21 dipandang sebagai salah satu proyek pertahanan paling ambisius di kawasan Asia. Bagi Indonesia, perubahan status dari mitra pengembang menjadi calon pembeli dinilai dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Pemerintah tidak lagi harus menanggung risiko dan biaya tambahan yang biasanya muncul dalam proses riset dan pengembangan, namun tetap memiliki peluang memperoleh teknologi tempur yang telah terbukti melalui berbagai tahap pengujian. Di sisi lain, keputusan ini juga memunculkan berbagai pandangan mengenai masa depan industri pertahanan nasional. Sebagian pihak menilai keterlibatan langsung dalam pengembangan bersama memberikan peluang lebih besar untuk transfer teknologi, sementara skema pembelian dinilai lebih sederhana dan memungkinkan Indonesia memperoleh pesawat dalam waktu yang lebih cepat. Terlepas dari perubahan tersebut, Indonesia dan Korea Selatan menegaskan bahwa hubungan kerjasama di bidang pertahanan tetap berjalan dengan baik. Kedua negara masih memiliki berbagai program kolaborasi lain yang mencakup pengembangan industri pertahanan, pertukaran teknologi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan selesainya pembayaran kewajiban proyek KF-21 Boramae dan diterapkannya mekanisme kerjasama baru, Indonesia kini memasuki fase berikutnya dalam modernisasi kekuatan udara. Keputusan ini akan menjadi salah satu langkah penting dalam menentukan arah pengadaan pesawat tempur TNI Angkatan Udara di masa depan, sekaligus memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Korea Selatan.